Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. Kedatangan Syamsi Tabrizi dikonya mentransformasikan kehidupan lahiriah Rumi dan mengkristalkan syair-syairnya yang luar biasa. Meski dalam pengertian biasa, Syam bukanlah guru rohani Rumi. Dia adalah syekh bagi Rumi. Setidak-tidaknya berkaitan dengan satu hal yang teramat penting. Dia adalah cermin di mana Rumi dapat merenungkan kesempurnaan Tuhan. Dalam syair-syair yang berisi pujian terhadap Syams, demikian juga terhadap Salah Al-Zin Zarkub dan Husam Al-Din Qalabi, kita dapat menangkap betapa dalam ta'zim seorang murid kepada syekhnya dan makom kesucian yang dicapai oleh seorang syekh sejati. Hal itu karena di dalam diri seorang syekh sifat-sifat dari perbendaharaan yang tersembunyi mengejawantah secara nyata, meski hanya orang-orang tertentu saja yang dapat mengetahuinya. Andaikan anggur cinta dinikmati oleh roh hewani, cinta Syams ad-Din menyebar ke seluruh penjuru bumi, dibagikan kepada seluruh makhluk insani. Jika saja cintanya tidak berlimpahan cahaya kecemburuan Tuhan, ia akan menjadi mutiara bagi roh dan jiwa manusia. Andai kata pesta pora menyebar di luar dua dunia, mangkuknya akan menghujani bumi dengan anggur bagaikan awan di musim gugur. Sungguh betapa awan musim gugur membujur di bentangan lautan karunia-Nya. Anggurnya menghempas gelombang yang memenuhi seluruh ruang dari bukit Qaf ke Qaf. Jika saja romannya tidak terbungkus oleh kecemburuan Tuhan, bagaimana mungkin matahari dan bulan memancarkan sinar? Andai kata keindahannya diperlawankan dengan wajah-wajah tercantik dunia, keindahan Yusuf akan berada di dalam penjara segala keabadian. Bibir manis pujaan hati membawa kabar, serombongan kafilah telah datang dari Mesir. 100 unta, seluruhnya gula dan manisan. Oh Tuhan, sebuah karunia yang indah. Sebuah lilin hadir di tengah malam. Roh memasuki sebuah jenazah. Kataku, bicaralah terus terang. Dia berkata, engkau tahu siapa yang datang. Hatiku meluapkan kegembiraan dan bersemayam di puncak pendakian akal. Ia bertengger di atas atap cintanya, mencari tahu tentang kabar baik.
Tiba-tiba dari atap rumah ia melihat sebuah dunia di luar dunia ini. Lautan dalam sebuah bejana, sungguh dalam bentuk debu. Di atas menara duduk seorang raja mengenakan pakaian seorang penjaga. Sebuah taman dan firdaus di dalam dada seorang tukang kebun. Bayangannya mengembara dari dada ke dada, berkisah tentang penguasa hati. Oh bayangan sang raja, jangan lari dari tatapan mataku. Perbaruilah hatiku sejenak. Syamsi Tabrizi telah melihat tanpa ruang dan membangun sebuah ruang darinya. Aku terus menatap bulan di mataku dan di luar mataku, namun mata tak dapat melihatnya dan tak terdengar oleh telinga. Saat aku melihat wajahnya secara sembunyi-sembunyi, tidak juga aku melihat lidah, roh, dan hati kecuali dalam peniadaan diri. Seandainya Plato melihat keindahan dan keanggunan bulan itu, dia akan menjadi lebih gila dariku. Keabadian adalah cermin kesementaraan, dan kesementaraan keabadian. Di dalam cermin itu, keduanya saling terjalin bagaikan dua kain. Di seberang persepsi adalah awan yang menghujan, adalah roh apa yang telah menghujani seluruh debu jasad. Keindahan wajah rembulan surga terpantul pada wajahnya. Karena malu pada keindahannya, mereka menyembunyikan kepala dalam pengembaraan. Keabadian tanpa awal memang tangan keabadian tanpa akhir, dan bersama-sama pergi menuju istana rembulan. Dengan cemburu menatap keduanya sembari tertawa. Di sekitar istana adalah singa-singa yang keluar dari kecemburuan, meraung karena darah kesejatian orang-orang yang mengorbankan diri. Seketika aku bertanya, siapakah sang raja itu? Syam al-Din Raja Tabriz. Darahku mulai bercampur. Oh lisan Tuhan, oh mata realitas, oh Engkau sang pembebas makhluk dari lautan api ini. Engkaulah syekh dari para syekh, raja yang tak tergantikan. Ambillah roh dengan tangan dan bebaskan ia dari derita kasih sayangnya. Dalam pengorbanan diri, Engkaulah sang pemburu roh. Ah, roh yang manakah yang hendak Engkau buru? Sungguh, adakah makhluk yang membanggakan cinta di hadapan Engkau? Oh cahaya yang mulia, sang pencipta telah jatuh cinta dengan keindahan Engkau. Engkau berkata, apa yang harus kulakukan? Karena aku sedang memburu cintanya, aku menjadi gila dan mabuk. Oh Engkau seorang dokter yang ahli. Lut
dikau berkata maju. Qahar, dikau berkata mundur. Beritahu aku, yang manakah kebenaran? Oh matahari roh-roh, Syam Tabriz, matahari Tuhan, setiap pancaran cahaya matahari dikau lembut dan mengesankan. Dapatkah akal menangkap dikau, atau cinta, atau roh suci dikau? Apakah kitab petunjuk mengenal dikau, juga para malaikat di surga? Apakah Jibril, Isa, atau Musa pernah melihat dikau walau dalam mimpi? Apakah bentara langit layak menjadi tempat tinggal kau, ataukah pohon Lot dari ujung terjauh? Bukit Sinai, Musa telah berlumuran darah kegilaan cinta karena terpaan gema kemasyhuran Tuan Syam ad-Din. Kecemburuan yang satu membungkus pancaran cahaya wajahnya. Roh Muhammad berseru, aku ingin sekali bertemu dengannya. Kecemburuan Tuhan membakar dua dunia karena bara api sehelai rambut keindahannya yang tampak tanpa tirai. Keindahannya tetap memancar meski terbungkus beratus ribu tirai. Roh berteriak, selamat datang, oh Raja, selamat datang. Kelembutan cemara merunduk dengan sendirinya di hadapan Tabriz. Suha kecil memancar dari Tabriz bagai matahari. Sejak itu para pemabuk membutuhkan lebih banyak anggur. Syekh telah menyediakan mangkuk roh di kedua tangannya. Bagai debu, kami menari-nari di hadapannya setiap pagi, seperti para pemuja matahari. Hingga keabadian tanpa akhir dari wajah mataharinya akan menghadirkan fajar dan fajar, mengalirkan hati batu ke dalam permata. Oh Salah ad-Din, oh agama yang lurus dan hati, engkaulah sang penghuni di luar 6 penjuru arah. Tetapi mengapa engkau telah menjadikan segalanya begitu berkilauan? Mungkinkah dia yang menjadi budak cinta di kau menggigil karena cinta Tuhan? Sebab agama yang lurus dan hati adalah api yang membara. Jika engkau mencari hati, temukan dalam kesenangan hatinya. Tetapi mungkinkah manusia dengan roh yang rapuh menemukan hatinya? Oh betapa banyak orang yang beriman menjadi kafir karenanya. Oh betapa banyak si fakir menjadi beriman karena berkahnya. Engkau lihat betapa seekor keledai berwajah hitam dan berhati legam, maka apapun yang dikatakannya permata adalah dusta. Syams Tabrizi, engkau adalah raja keindahan roh-roh manusia. Barangkali Yusuf dari Kan'an adalah saingan dalam hal keindahan ini.